Halo semuanya, di video ini kita akan belajar tentang sensor jarak menggunakan sensor HCSR04. Jadi, sensor jarak HCSR04 adalah sensor ultrasonik yang bisa kita gunakan untuk mengukur jarak dengan prinsip pemantulan suara. Jadi, sensor ini itu bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik melalui transmitter dan akan ditangkap oleh receiver-nya. Nah, bentuk sensornya seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman pengen mencari sensor HCSR04 ini, cari aja yang bentuknya seperti ini ya. Sebenarnya ada tipe lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mengukur jarak. Nah, cuman salah satu yang paling mudah untuk digunakan itu adalah sensor HCSR04 ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau sensor ini akan menggunakan prinsip pemantulan suara. Makanya di sensornya itu ada dua mata ya. Satu mata untuk pemancarnya, dan satu mata untuk penerimanya. Nah, untuk spesifikasi sensornya, teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama, untuk suplai tegangannya yang dibutuhkan oleh sensor ini itu sekitar 5 volt DC. Jadi teman-teman bisa disesuaikan ya, jangan sampai kurang ataupun jangan sampai lebih. Yang kedua, untuk arus yang digunakan ketika sensornya bekerja itu sekitar 15 mA. Nah, kemudian untuk tegangan diamnya atau ketika sensornya lagi tidak bekerja atau tidak digunakan, hanya aktif aja, itu kurang dari 2 mA. Nah, kemudian untuk sudut pengukuran efektif. Nah, jadi ketika teman-teman pengen mengukur jarak antara sensornya dengan bendanya, itu pastikan jangan miring ya. Jadi misal teman-teman pengen mengukur jarak antara sensor dengan tembok. Nah, yang diukur tuh garis lurus ya. Jadi jarak lurus antara sensor dengan objeknya. Jadi jangan sampai miring sedikit ya. Ya walaupun toleransinya itu di bawah 15 derajat masih aman. Tapi disarankan kalau bisa lurus ya. Lurus dengan objek yang ingin diukur jaraknya. Kemudian untuk jarak deteksinya, nah sensor ini tuh punya range ya. Punya range pengukuran dari 2 cm paling kecil itu bisa dideteksi dan paling besar atau paling jauh itu sekitar 400 cm atau 4 meter. Nah, kemudian untuk resolusi sensor ini atau akurasinya itu atau errornya ya. Errornya itu di sekitar plus minus 0,3 cm. Jadi sudah cukup akurat untuk membaca data jarak. Nah, kemudian cara merakit sensor HCSR04 ini dengan Arduino itu cukup mudah, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, sensor ini itu memiliki 4 pin atau 4 kaki. Di mana kaki-kakinya itu yang pertama ada VCC ya. Kalau VCC-nya udah jelas ya, dihubungkan ke pin tegangan. Di sini kita menggunakan tegangan yang 5 volt. Pin yang kedua adalah pin yang bernama atau trigger. Nah, ya. Pin trigger ini pin digital, jadi bisa kita hubungkan ke pin digital. Mau pin berapapun boleh. Di sini saya hubungkan ke pin nomor 3. Oke. Nah, jadi pin trigger ini fungsi utamanya adalah sebagai pemicu, trigger ya, sesuai namanya, men-trigger, memicu supaya sensor ini aktif dan memancarkan gelombang ultrasonik atau gelombang suara. Nah, kalau pin echo, nah ini dia penerimanya, receivernya, dan tugasnya adalah mengkalkulasi berapa waktu yang dibutuhkan oleh gelombang dari dia memancar sampai diterima oleh receivernya. Nah, gitu ya. Dan terakhir ada ground. Ground sesuai namanya ya, kita hubungkan juga di pin ground. Nah, setelah kita rakit, langkah berikutnya, oh ya sebelum itu, jadi ini adalah prinsip kerjanya ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu prinsip kerja dari sensor ini seperti apa, supaya nanti kita bisa membuat programnya. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Jadi yang pertama, ketika sensor ini aktif ya, pin trigger itu akan diberikan impuls ya. Impuls selama 10 mikrosecond
untuk memulai pengukuran. Jadi pin trigger ini aktif ya. Jadi dia ada impulsnya, maka dia aktif. Nah, nanti ketika aktif, maka dia akan memancarkan, nah ini ya, diaktifkan, nanti dia akan memancarkan gelombang ultrasonik, ya, di frekuensi 40 kHz. Nah, jadi transceivernya, nah ini, transmitnya, dia akan mengeluarkan gelombang ultrasonik, ya, menuju objek yang akan diukur jaraknya antara sensornya dengan objeknya. Nah, nanti objek ini akan memantulkan gelombang yang dipancarkan, ya. Akan dipantulkan kembali dan diterima oleh receivernya. Oke? Nah, di sini tugas echo tadi ya, pin echo-nya untuk menerima dan mengkalkulasi. Nah, kalau sudah diterima dan dikalkulasi, maka nanti kita bisa menggunakan rumus menghitung jarak sederhana ya. Menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Cuman karena jaraknya ini adalah setengah kali, ya, setengah kali antara jarak dari sini ke sini. Kan ini kan jarak aslinya kan dari sini, terus kembali ke sini. Nah, sementara kita butuh jaraknya dari sini ke sini aja. Maka setengahnya doang. Makanya rumusnya adalah jarak sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2. Nah, 0,034 ini adalah kecepatan suara, ya, konstanta kecepatan suara di dalam udara. Nah, gitu. Jadi ini nilainya tetap ya, 0,034. Seperti itu. Lanjut. Sekarang kita lanjut untuk membuat programnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini full code-nya, program utuhnya. Di sini nanti saya jelaskan satu-satu. Ya, tiap barisnya fungsinya buat apa. Oke, yang pertama, di baris kedua dan ketiga, ini ada deklarasi pin. Ya, jadi kita menggunakan dua pin digital ya, selain VCC dan ground. Jadi ada pin trigger sama pin echo. Nah, di sini saya menggunakan pin nomor 3 untuk pin trigger dan pin nomor 2 untuk pin echo. Oke. Setelah kita deklarasi, langkah berikutnya adalah kita buat variabel. Jadi, variabel ini akan kita gunakan untuk menyimpan hasil pengukuran. Ya. Hasil pengukuran yang pertama adalah durasi. Durasi atau waktu yang dibutuhkan oleh gelombang dari dia memancar sampai diterima oleh pin echo. Yang kedua adalah variabel distance atau jarak. Nah, ini tujuan utama kita ya, untuk mengetahui berapa jarak antara sensor dengan bendanya. Nah, kita buat dua variabel. Lanjut, di setup. Nah, kita setup dua hal ya. Pertama, mode pinnya. Karena kita menggunakan pin digital, maka kita perlu men-setup modenya. Mau mode apa nih? Input atau output? Kita sesuaikan. Tergantung fungsi pinnya. Jadi nih, yang pertama, pin trigger. Trigger itu tugasnya adalah untuk memancarkan gelombang. Ya. Nah, pin trigger ini berarti modenya adalah output. Sementara echo dia menerima, ya, menerima data yang sudah dikalkulasi tadi, ya. Berarti dia input. Nah, gitu. Terus kita setup serial monitor juga di baud rate 9600 seperti biasa. Lanjut kita ke void loop. Nah, di void loop pertama kita sesuai step yang tadi ya, atau cara kerjanya tadi ya. Jadi langkah pertama kita perlu mengaktifkan pin triggernya. Nah, cara mengaktifkannya seperti ini, teman-teman, ya. Di sini, sebelum kita aktifkan atau kita buat mode high, kita lowkan dulu pin triggernya. Jadi kita pastikan kalau pin triggernya dalam keadaan mati dulu, ya. Setelah mati, baru dinyalakan. Nah, setelah nyala selama 10 microsecond, baru kita matikan. Nah, jadi cara menyalakan pin trigger seperti ini ya, urutannya ya. Jadi matiin dulu, terus nyalain 10 detik, 10 microsecond, terus kita matikan kembali. Nah, setelah proses menyalakan trigger selesai,
Nah, baru nanti kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh gelombang yang dipancarkan dari pin trigger dan diterima oleh pin echo. Nah, itu menggunakan fungsi yang namanya pulse in. Ya. Pulse in dalam kurung parameternya adalah echo pin dan statusnya high, nyala. Untuk menghitung durasinya atau waktu yang dibutuhkan oleh gelombangnya dari mancar sampai kembali ke sensornya. Nah, baru terakhir kita menggunakan rumus yang tadi ya. Durasi kali 0,034 dibagi 2. Maka kita akan mendapatkan jarak antara sensor dengan objeknya. Nah, baru terakhir tinggal kita tampilkan di serial monitor ya, menggunakan serial print. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya sudah membuat ya menggunakan Arduino dan sensor HCSR04. Teman-teman bisa lihat di sini juga jaraknya udah keluar ya. Jaraknya sekarang antara sensor dengan objek yang ada di sebelah sini itu sekitar 6,56 cm. Nah, berarti kita udah berhasil nih untuk menghitung jarak ya menggunakan sensor HCSR04. Nah, saya rasa cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi di video berikutnya.